Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Basrudin SHI. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BET 1 tahun 2025 LPTK IAIN Lok Sumawe. Pada hari ini Senin 12 Mei 2025 akan melaksanakan pengambilan video UKIN. Pagi Pak. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Baik. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah, berarti hari ini semua sudah siap untuk melaksanakan proses belajar Mengajar. Sudah siap ya? Siap. Ya, sebelum itu Pak akan mengabsensi kehadiran dulu. Yang pertama Mardian, Hadir Pak. Wa Sapitra, Hadir Pak. Wa Ode Citra Melati, Hadir Pak. Wa Nur Aini, Hadir Pak. La Ode Firsan, Hadir Pak. La Ode Nurlan, Hadir Pak. Ansar Wali, Hadir Pak. Revan Saputra, Pak. Wa Semi, Hadir Pak. Wa Nadawati Buton, Hadir Pak. Wa Nur Fitri, Hadir, Pak. Wa Ode Vivianti, Hadir Pak. Divan, Hadir Pak. Asrun Hane Ode, Hadir Pak. La Afdal, Hadir Pak. Wa Gayatri, Fatia Nurul Jannah, Hadir Pak. Wa Sinarwati, Hadir Pak. Anggi Lestari, Hadir Pak. La Divan, La Darvin, Hadir Pak. Divan, Hadir Pak. Mahuria. Hadir Pak. Ya, selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Kalau ada teman kita yang hari ini memang tidak hadir, alasannya apa? Lalu yang terakhir, kalau memang ada yang sakit juga hari ini, maka kita harus sama-sama mendoakan agar sehat-sehat dan bisa bergabung kita sama-sama bersama kita untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita sebelum melaksanakan kegiatan inti pada hari ini melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu tentang ketentuan makanan halal dan haram. Marilah kita bersama-sama memulai kegiatan proses belajar mengajar kita dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Ladarvin. Kepada Ananda dipersilakan. Teman-teman, tenang sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Ya, Alhamdulillah dengan doa tadi semoga pertemuan kita pada kali ini atau pada hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita dimudahkan serta diberikan kecerdasan agar mampu memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan nanti. Ya, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, hari ini kita akan belajar di materi fikih, yaitu tentang ketentuan makanan halal dan haram. Di mana di materi ini nanti kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang akan menjadi acuan untuk kehidupan kita menjadi berkah. Jadi dalam pembelajaran kali ini materi yang akan disampaikan itu materi tentang ketentuan halal haram ini. Jadi di mana tujuan pembelajaran kita nanti setelah mempelajari materi ketentuan halal haram itu dalam Islam, siswa dapat menjelaskan atau memberikan pengertian tentang makanan yang halal itu seperti apa, makanan yang haram itu seperti apa. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi apa saja atau jenis-jenis makanan yang seperti apa yang kategori halal dan haram, sehingga apa yang kita konsumsi nanti benar-benar berkah. Karena kalau kita memakan sesuatu yang haram, nanti badan kita yang pertama tidak akan sehat. Karena dalam ilmu kesehatan maupun ilmu biologi, sesuatu barang yang bercampur haram itu baik zatnya itu akan terdapat bakteri-bakteri yang akan menjadikan badan kita gampang terserang penyakit.
Jadi sehingga pembelajaran kita nanti bicara halal haram itu apa yang kita akan konsumsi ke depannya, apa yang kita konsumsi setiap hari, kita benar-benar mampu memilihnya. Bukan berarti apa yang kita kayak ini, makanan ini sing halal, bukan seperti, tapi benar-benar mengidentifikasi bahwa kita memakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang menjadi hak kita. Iya. Ya, kita sama-sama menyimak videonya. Nanti setelah kita menyimak video ini, kita akan berdiskusi kecil-kecil untuk pendalaman materi pada hari ini. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di seluruh penjuru Nusantara? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar. Islam adalah agama yang sangat berkaitan umatnya. Salah satu buktinya, Islam mengenai yang halal kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Islam menganjurkan kita untuk menjauhi makanan dan minuman yang halal karena itu berbahaya bagi tubuh kita. Materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan murid pekerti untuk kelas 8 ini akan kita bahas bersama saya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran itu yang pertama menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Menunjukkan dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Lalu yang keempat, menjelaskan manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Ya, jadi yang poin ketiga itu menunjukkan dasar hukumnya. Dasar hukum kita mengetahui makanan itu halal dan haram seperti apa. Nanti kita sama-sama menyimak. Kemudian dari ketiga komponen ini tujuan yang terakhir itu menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Itu untuk apa? Manfaat mengkonsumsi berarti berbicara di anggota tubuh kita masing-masing. Iya, Pak. Kelima adalah menjelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Sebagai pengantar materi ini, mari anak-anakku kita menyimak cuplikan video yang cukup baik menggambarkan tentang kuliner halal dari pengalaman orang Indonesia di Korea Selatan. Mari kita simak. Jadi di tahun ini ada Masjid Sentral Solo. Jadi di daerah situ banyak makanan halal juga, restoran halal. Sekarang aku pengen ngajak teman-teman makan siang di salah satu restoran Korea yang halal. Namanya Mie Restoran. Nah, setelah kita belok kiri,
Jadi langsung ada, ini dia restoran yang aku mau ajak teman-teman makan. Namanya Mure. Jadi di Mure ini dia makanannya itu makanan Korea. Jadi dia makanan tradisional Korea, tapi halal. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain kayak bulgogi, kimchi, tapi yang halal ya kesini. Mure restoran ini self-certified sebagai restoran yang halal. Jadi di Korea ini untuk restoran yang ada kategori halal itu ada 4 jenis. Yang pertama itu halal certified. Kalau udah halal certified itu artinya restoran tersebut benar-benar udah disertifikasi halal sama Korean Muslim Federation. Terus level yang kedua itu yang paling halal tuh. Nah kalau kedua itu namanya self certified. Itu dia belum dapat sertifikasi dari KMF, tapi yang punya itu orang Muslim. Jadi semua bahan makanannya itu dipastikan wah restorannya udah mulai nih ayam, terus ayam, terus ada tteokbokki juga. Semuanya itu dimasak pakai saus gochujang. Side dishnya apa aja sih? Biasanya yang dapat itu odeng. Terus ada kin atau rumput laut. Terus ada ini krim nih, apa ya? Krim balado. Sama ada kimchi. Artinya aku sekarang udah jam. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita telah menyimak cuplikan video yang memberikan informasi kepada kita tentang kuliner halal. Informasi dalam cuplikan video ternyata sangat relevan dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Mari anak-anakku kita bersama-sama membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita meliterasi ayat tadi, ada 2 syarat makanan sesuai dengan syariat Islam. Apakah itu? Mari kita temukan bersama. Jadi, 2 inti kandungan ayat tadi adalah yang pertama, makanan itu syaratnya harus halal, yang berarti boleh berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, makanan itu syaratnya harus thayyib atau baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Nah, sekarang anak-anakku semakin paham bahwa bagi seorang muslim, makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak asal mengenyangkan, tapi harus memenuhi 2 syarat tadi, halalan dan thayyiban. Setelah kita mengetahui 2 syarat utama makanan yang sesuai dengan syariat Islam, selanjutnya ada 3 kriteria halalnya makanan dan minuman. Ketiga kriteria itu adalah 1, makanan yang halal berdasarkan wujud atau zatnya, artinya tidak termasuk makanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara mendapatkannya, artinya makanan yang kita konsumsi diperoleh dengan jalan benar, misalnya tidak mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, proses pengolahannya harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi ketiga hal ini, wujudnya, cara mendapatkannya, proses pengolahannya adalah kriteria halalnya makanan dan minuman. Nah, ya, jadi diperhatikan bahwa dalam mengklasifikasi makanan halal atau haram itu, ini yang tadi disampaikan, kita sudah dijelaskan tadi bahwa ada 3 kriteria atau 3 tahapan yang harus dinyatakan bahwa makanan itu dikatakan halal maupun haram. Yang pertama itu wujudnya atau zatnya, ya.
wujudnya atau zatnya. Jadi dari bicara wujud dan zatnya, semua tanaman yang ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan itu asalnya adalah halal, ya, asalnya adalah halal. Dia akan berubah. Ini dasar hukumnya apabila ada ketentuan lain yang menjelaskan itu, ketentuan bahwa tumbuhan ini, maka padi ini bisa dimakan karena ini dilarang, hewan ini bisa dimakan atau tidak bisa dimakan karena ketentuan di dalam Al-Quran, di dalam dalilnya, di dalam dasar hukumnya itu diharamkan. Kemudian cara mendapatkannya ini, kadang kita makan sesuatu akan menjadi halal menurut kita, padahal cara mendapatkannya itu dengan cara yaitu mencuri. Menurut kita bahwa yang kita makan itu halal, ternyata dia sudah berubah dasar hukumnya, sudah berubah hukumnya karena caranya tadi yang salah, dianggap salah. Ya, misalkan contoh sederhana yang kita dapatkan sering terjadi di daerah kita atau di desa kita. Anak-anak ketika di musim buah-buahan, baik musim buah mangga, buah rambutan, ada buah rambutan di sini? Ada. Buah langsat ada di sini? Ada. Yang paling banyak itu kalau bisa buah itu jambu mede atau bahasa Indonesia itu jambu biji. Iya. Ya. Kemudian bahwa ketika di musim buah-buah ini kadang kita mengambil buah-buah tersebut tanpa sepengetahuan yang punya barang. Ya, itu yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di daerah kita. Anak-anak sering, wah di sana buah mangga masak-masak atau sematang-matang, gitu ya. Di sana buah jambu, semua sudah bagus-bagus, boleh dari biji semua bagus. Nah, kita diambil. Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama diambil atau kadang sendiri-sendiri. Pulang dia tidak pernah menanam pohon jambu biji, tetapi ketika pulang di rumahnya itu banyak yang dia tampung. Nah, gitu ya, banyak dia tampung. Ambilnya di mana? Ketika ditanya, dapat jambu di mana? Kita cari di sana. Atau saya cari di sana. Carinya di mana? Di kebun sana. Tuannya ketahui tidak? Tidak ada yang tahu. Saya sendiri saja yang mencari di sana, misalkan. Atau bahasa Ambon kita, bahasa Malukunya, beta sendiri cari buah-buahan, cari di kebun di sana. Itu. Padahal itulah, walaupun buah jambu metenya atau jambu bijinya itu dikatakan halal, namun cara mendapatkannya itu yang salah, yaitu tidak izin sama pemilik kebun, ya. Boleh, silakan. Mau silakan lanjut. Ada yang tidak fokus? Ya. Jadi dari wujudnya, kemudian cara mendapatkan. Lalu yang ketiga, proses pengolahannya. Ini kadang kalau bicara proses pengolahannya banyak ada yang kita karena maunya membuat menu makanan ini enak dan sebagainya, lebih banyak dan sebagainya, yang ketika komponennya harus misalkan dari 1 sampai 10 misalkan, ternyata ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, jadi cara mengolahnya ada tambahan-tambahan lainnya, berarti sudah ada unsur menipu. Yang dia itu kan misalkan cuma 10 komponen, ya, berarti lalu dia ditambah lagi, jadi tambah 3. Supaya dengan nyatanya supaya dia banyak, ketika dia campur itu lagi bahan yang sesuai dengan ketentuan lisan, atau bukan lagi bahan yang sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Dia tambah dengan bahan-bahan yang sukadaluarsa, bahan-bahan
yang sudah tidak layak dimakan, bahan-bahan yang sudah ada belatung. Tahu kasih? Ada ulatnya ya, ada ulatnya, baru bilang ada ulatnya. Lalu tetap supaya dicampur. Atau ada studi kasus lagi yang lain. Misalkan ini dia sama-sama jual ayam goreng, gitu ya. Ada 1, 2, 3. Karena si A ini kurang laris atau kurang laku, si B laris, si C juga laris. Si B dan si C ini menjual makanan atau ayam goreng memang benar-benar sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ketentuan Islam bahwa ayamnya harus segar, kemudian ayamnya itu harus sehat. Sedangkan yang si A, dia sudah mulai muncul prasangka yang buruk. Kenapa mereka banyak sekali yang datang makan di situ? Nah, apa rahasianya? Setelah ditanya, sedangkan ternyata selama yang dia laksanakan itu, dia menipu para konsumen, yaitu dia mencampur, dia menjual ayam yang sudah benar-benar menjadi bangkai. Maka secara otomatis, walaupun sudah dipoles dengan bumbu dan lain sebagainya, kadang yang kita makan juga, wah ini enak, makan enak, yang penting kenyang. Ya. Padahal tujuannya kita bukan untuk mengenyangkan perut, tapi benar-benar makanan yang kita makan itu harus menyehatkan tubuh kita. Sehingga yang dia jual itu ayam yang sudah baik, berarti dalam ketentuan Islam itu sudah cara pengolahannya, cara membuatnya sudah dilarang dan kategori haram untuk dimakan ayam goreng tersebut. Itu, nanti lebih jelasnya lagi kita akan simak di video ini. Seperti apa penjelasannya per poin, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan cara mendapatkannya, dan proses pengolahannya, dan akan dijelaskan dengan dasar hukum atau dalil yang akan dijelaskan. Ya, mari kita sama-sama lagi menyimak video yang ada. Aku kira-kira sudah paham inti dan poin penting syarat dan kriteria makanan halal. Lalu bagaimana jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan wujudnya? Mari ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama, makanan halal karena ada dalil baik Al-Quran maupun hadis yang secara jelas membolehkan. Hal ini kita dapat pahami dari sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu wa huwa mimma afalakum rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan, tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Selanjutnya yang kedua, makanan yang halal adalah makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dan yang ketiga, makanan yang halal karena makanan itu tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Hal ini bisa kita temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi. Nah, sekarang ini anak-anak sekalian, kita akan membahas mengenai
jenis-jenis makanan yang haram yang tidak boleh kita konsumsi. Simak penjelasan berikut. Makanan haram karena disebut secara jelas dalam Al-Quran. Mari kita membaca Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayo ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, ada jenis-jenis yang haram. Yang pertama adalah bangkai, yang kedua adalah darah, yang ketiga adalah daging babi, yang keempat adalah daging yang disembelih atas selain Allah Subhanahu wa taala, yang kelima hewan yang mati tercekik, dipukul, ditanduk, diterkam, dan yang keenam adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Makanan haram berikutnya adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Hal ini dapat kita pahami dalam Quran surah Al-A'raf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Quran surah Al-A'raf ayat 33. Selanjutnya, jenis makanan yang haram adalah semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khobais. Ini kita bisa temukan penjelasannya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Makanan haram berikutnya adalah makanan yang didapatkan dengan cara batil atau tidak benar. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah 1 ayat 29. Setelah kita membahas kebutuhan makanan halal dan haram,
beberapa contoh makanan yang halal dan yang haram yang ada di sekitar kita. Pertama, siapa yang bisa menjelaskan pengertian definisi daripada makanan halal? Siapa? Ya, Darwin. Coba menurut Darwin bagaimana definisi daripada makanan halal? Ya, dipersilakan. Ya, silakan. Makanan halal ada makanan yang diwajibkan atau dihalalkan dalam syariat Islam dikonsumsi karena tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Ya, jadi yang siapa lagi yang bisa mendefinisikan makanan yang haram? Ya, jadi menurut teman kalian, Darwin, bahwa yang dimaksud dengan makanan halal itu yaitu segala makanan yang zatnya atau wujudnya itu benar-benar halal yang tidak diharamkan oleh Allah, yaitu benar-benar halal berdasarkan syariat Islam dan semua kategorinya itu halal. Jadi kalau seperti itu berarti kebalikan daripada halal adalah haram. Lalu saya bisa memberi gambar sedikit mengenai definisi makanan haram. Wah, kalau definisi makanan yang haram itu seperti apa? Pengertiannya. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Dalam konteks syariat Islam, makanan haram adalah semua jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, berikan aplaus sama teman kita Darwin sama. Membacakan doa penutup untuk kita, yaitu membaca doa atau membaca surat pendek yaitu surat Wal Asri. Kepada Darwin dipersilahkan. Teman sebelum kita pulang malam kita berdoa dan kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, alhamdulillah dengan berakhirnya doa, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir pembelajaran kita nanti di semester evaluasi semester akhir nanti kalian bisa menjawab soal-soal materi kita mengenai ketentuan makanan halal dan haram, sehingga kalian bisa memperoleh hasil yang terbaik pula. Tahan dulu kegiatan pertemuan kita pada kali ini. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.